Oke, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin ini kalau agak menyimpang dari materi mohon dimaafkan. Boleh. Jadi kalau misalnya kan tadi apa yang kita dapatkan harus disyukuri. Bagaimana bentuk mensyukurinya itu kan tergantung kitanya tadi ya Pak Kiai ya. Kalau kita merasa bahagia, apapun yang kita dapat walaupun tidak enak akan terasa bahagia. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, tapi kita harus menerima dan mensyukurinya. Kita harus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang salah paham mengundang saya dalam rangka tasyakur walimatul ars, syukuran walimah ars pernikahan. Saya datang, masalah dekorasinya mewahnya bukan main, undangannya ribuan orang, tetapi hanya 6 bulan kemudian bercerai lagi. Saya sering diundang syukuran menempati rumah baru. Rumahnya mewahnya bukan main. 3 tahun kemudian rumahnya terbakar hangus. Mana janjimu ya Allah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna. Ternyata jangan pernah kau salahkan Tuhanmu, karena kamu tidak paham maknanya bersyukur sesungguhnya. Ucapanmu mengatakan terima kasih wahai Tuhan, itu bukan syukuran, namanya tasyakuran. Tasyakur itu mengucapkan terima kasih. Itu salah satu unsur syukuran, mengucapkan terima kasih. Betul. Sebetulnya kalaupun tidak diberi petunjuk Al-Quran, kalaupun tidak ada nabi yang turun mengajarkan kita bersyukur, dengan kemanusiaan saja, dengan hati nurani kita saja, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kebaikan, itu sudah bersifat universal. Segoblok-gobloknya orang pasti akan menyampaikan ucapan terima kasih. Betul nggak? Kita setiap hari, ibu-ibu, ada tamu kemudian dia ngasih uang 5.000 kepada anak kita yang masih kecil, masih umur 6 tahun. Biasa kan ya, tamu ngasih uang anak kita ya. Nah, begitu dia terima 5.000, anak kita lari. Saking gembiranya dia lari. Ibunya, sini dulu. Gimana sih? Sini. Ditarik, dihadapkan kepada tamu yang ngasih uang 5.000. Bilang apa yang? Bilang apa? Ayo bilang apa? Pegang tangannya, bilang apa? Makasih. Nah gitu anak mama, gimana sih? Betul nggak? Pemandangan semacam itu kita saksikan. Tetapi orang tuanya sama sekali nikmat Allah yang berlimpah ruah tidak pernah berterima kasih sama sekali. Oke? Kenapa? Karena Tuhanmu tidak terlihat mata sesungguhnya. Itu persoalannya. Jadi seperti nggak ada. Ini persoalan. Jadi pada akhirnya agama itu bukan logika, sebetulnya rasa. Neng, cinta itu rasa bukan logika. Tahu nggak?
Kalau ada laki-laki mencintaimu karena kamu cantik, cinta goblok namanya tuh. Betul? Begitu juga sebaliknya, ketika engkau mencintai laki-laki karena kekayaannya, licik namanya. Betul? Iya. Aku mencintaimu apa adanya, kan gitu. Iya, bukan anak-anak muda dah, iya, disemangati dah gitu. Jadi itu satu, bersyukur. Yang kedua adalah kita menyadari bahwa kita mendapat kenikmatan. Kita mengetahui kita mendapat kenikmatan. Kita merasakan, mengetahui, menyadari dan mengerti. Baru kita bersyukur. Kalau Anda tidak paham, tidak mengerti, bagaimana? Bagaimana mesin giling, mesin katalis yang ada di dalam stomakmu itu, yang bekerja luar biasa, memilah-milah makanan-makanan menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C, bekerja 24 jam dan akurasinya sangat tinggi. Begitu kadar gula itu sudah mencukupi kebutuhan darah, sensor-sensor dalam saraf kita menutup sendiri menjadi sampah. Kolesterol juga kalau sudah 160 tutup sendiri. Kalau sudah 200 ada sinyal, semuanya itu. Luar biasa. Kalau kamu tidak mengerti belajar ilmu kedokteran, bagaimana Anda bisa bersyukur kepada Allah? Betul nggak? Kalau kamu tidak belajar betapa pentingnya oksigen yang menjadi unsur paling penting di alam dunia ini, orang baru sadar betapa pentingnya oksigen setelah masuk rumah sakit karena sesak napas. Ini yang cerita Pak Ahmad Mubarak, ya, anggota DPR yang berkunjung ke Amerika. Temannya sakit, kurang oksigen, bawa ke rumah sakit, oksigen tambahan 2 hari. Dia sembuh, bayarnya $10.000. Sama dengan berapa itu? 15 juta, 150 juta, 150 juta untuk bisa bernafas 2 hari. Kamu bernafas bertahun-tahun, pernah bayar enggak? Kenapa tidak kau syukuri itu? Jadi gimana? Kita tinggal di bumi Tuhan, dikasih oksigen oleh Tuhan, dikipasi oleh Tuhan, lautnya digoyang-goyang Tuhan sampai nggak bau bacin semuanya itu. Mataharinya bersinar setiap hari, mesin penggiling dalam badanmu itu semua luar biasa, sama sekali tidak berterima kasih. Ini maksudnya apa? Sadar kan? Yang dikasih otak cerdas loh, dikiranya dapat bikin sendiri. Nggak pernah mengatakan aku ini dikasih oleh Allah. Itu jadi udah kesadaran. Kemudian yang ketiga adalah mengakui. Nah itu, ini yang paling sulit. Yang keempat adalah nikmat itu dimanfaatkan, dipakai untuk meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada Tuhan. Namanya fasilitas-fasilitas yang pemerintah berikan kepada pegawai negerinya itu dalam rangka menunjang tugas pokoknya, betul nggak? Bupati dikasih rumahnya gratis, mobilnya gratis, tukang masak gratis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Ini kita salah paham. Dikasih kenikmatan dikiranya untuk kamu sendiri, digunakan foya-foya. Geblek kan? Sehari-hari dikasih fasilitas bukan untuk meningkatkan kualitas pengabdian, dipakai buat berfoya-foya, apalagi dibuat untuk melanggar segala aturan-aturan Tuhan. It is the high treason. It is really the high treason. Ini benar-benar pengkhianatan besar semuanya itu. Makanya Allah tidak marah, tidak main-main. Walain kafartum
inna azabi lasyadid. Tak pentung di masa burung masira. Kan begitu persoalannya. Ini kan bahasa Tuhan kan luar biasa. Tapi karena bahasa Arab kita nggak paham ya. Diterjemahkan terjemahannya salah lagi ya sudah kacau balau. Itu makanya. Jadi artinya ibu sekalian. Nah ketika kita itu menggunakan nikmat Allah yang kita syukuri itu untuk meningkatkan pengabdian, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di sekitar kita. Karena harta yang Allah berikan ini tidak 100% untuk kita semua. Ada titipan-titipan Allah di dalam rezeki kita itu. Untuk siapa? Untuk orang fakir miskin, untuk orang yang sengsara. Firman Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, minimal 2,5% kalau perdagangan, minimal 15% kalau pertanian atau 10%. Tapi zakat itu bukan hanya itu. Umpamanya kita sudah keluar zakat. Mana guru fikihnya mana? Nah ini kita takon ini tak soal. Andaikan kita sudah keluar zakat, udah perdagangan, barungan sudah zakat dah, pertanian sudah 10% malah zakatnya, oke? Nah di samping kita ada tetangga yang miskin, kelaparan. Mungkin nggak kita mengatakan tidak ada urusan, yang penting zakatku sudah selesai? Mungkin nggak begitu. Zakat sudah keluar kok apalagi? Biarin aja, anak bukan, menantu bukan, zakat sudah keluar kan sudah selesai kan? Apakah betul bahwa dengan zakat itu bahwa tugasmu sudah selesai? Tidak. Ya, kalau kemiskinan semakin merajalela, negara boleh meningkatkan pajak dan zakatnya ditingkatkan semuanya. Zakat pertanian 50%. Dan kelaparan sih yang nggak bayar tangkap semuanya itu demi untuk kebersamaan itu. Jadi zakat itu bukan target, itu hanya latihan latihan mendidik menanggulangi kekikiran hatimu, mendidik untuk menghilangkan kekikiran hatimu, bukan tujuan. Nah makanya menolong orang juga bukan karena itu. Di samping itu juga kebaikan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya ada tetangga yang miskin juga, mengerang kesakitan. Lalu kita tanya, agamamu apa? Saya Kristen. Masa bodoh? Nanti nggak ada pahalanya. Nanti saya masuk neraka bersama dia ngasih makan. Gile begitu. Sejak kapan kau berpikiran seperti ini? Hai umat Islam, pantas gitu, karena dia bukan orang yang dibiarin. Mereka ketika engkau kena tsunami, membantu semua kok, betul nggak? Lah kenapa? Jadi nanti ketika kita berbuat baik, jangan memandang beda suku, memandang warna kulit, ya kan gitu. Nolongnya sama yang cantik-cantik aja, yang nggak cantik nggak ditolong, ngapain loh? Ini terjadi pada diri saya. Cerita dulu nih biar refreshing. Anak-anak santri itu, saya kan punya sensitivitas yang cukup tinggi ya. Kalau sore pada asar tuh kan banyak santri perempuan tuh yang kawar kewer ke warung itu ada es cendol, ada segala macam gitu. Itu ada saja anak perempuan yang duduk di pojok ngeces tuh. Saya paham. Beli duit kan dia sudah. Nenek, saya kasih nggak banyak kok 2.000. Ya nggak banyak, saya juga uangnya nggak banyak apa sih, 2.000. Nanti ini kasih 2.000 tiap hari kalian. Sini. Pasti uang pestanya belum datang nih. Oke. Dengan kebaikan yang semacam itu, semua orang seneng nggak? Nggak. Jangan berharap engkau bisa menyenangkan semua orang di dunia ini. Percaya enggak?